Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita Kitab Adab Sulukul Murid yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana kemarin kita membahas tentang bagaimana seandainya jika seorang murid, seorang salik dihadapkan, dibenturkan pada kesulitan. Pada pagi hari ini temanya adalah tentang bagaimana seorang murid mensucikan kolbunya dari satu tema yang menarik. Bersih-bersih itu kan banyak temanya, banyak hal yang perlu dibersihkan. Nah, pada kesempatan pagi ini ada satu hal spesifik yang perlu diperhatikan oleh seorang murid. Apakah itu? Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Ila an qala faslun wajtahid ayyuhal muridu fi tanzihi qalbika. Bersungguh-sungguhlah wahai para salik, wahai para murid, dalam membersihkan, mensucikan, merawat jiwa qalbumu. Dari apa? Min khaufil khalqi. Dari ketakutan sesama makhluk. Wa minat tama'i fihim. Dan tamak terhadap mereka. Gila jabatan, gila hormat. Kenapa kita perlu membersihkan dari ketakutan terhadap makhluk ini? Jadi yang perlu diperhatikan konsekuensinya ini ya. Fa inna dzalika yahmilu 'ala sukuti 'alal batili wa 'alal mudahanati fid din. Karena perbuatan itu, kalau itu tidak dibersihkan dan bersemayam pada kolbu kita, maka sesungguhnya itu akan menarik kita, mendrive kita, menjadikan kita diam akan kebatilan. Sukut alal batil. Wa alal mudahanati fiddin. Dan berlonggar-longgar dalam agama. Tidak istiqomah. Dua ya. Yang ketiga, sikap itu akan menjadikan kita meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Wa kafa bihi dzullan bi sahibihi. Dan cukuplah itu menjadikannya hina. Perbuatan-perbuatan itu menjadikan pelakunya hina. Sampai seseorang tidak bisa menjalankan 4 fungsi tadi, diam atas kebatilan, berlonggar-longgar dalam agama, meninggalkan amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Ini membuat seorang hamba kualitasnya menjadi turun. Jadi naik turunnya iman ini kan dipengaruhi oleh apa? Di antaranya ini, takut pada manusia atau malah pengen dihormati atau mengejar manusia agar manusia itu menghormati dirinya.
Wa in wasolaka ahadun min ikhwanikal muslimin bima'rufin, kalau ada seseorang, kawan, sahabatmu yang muslim, membawa atau mengajak kepada kebaikan, atau memberi informasi sesuatu yang baik, yang indah, atau membawakanmu hadiah semacam itu ya. Fakhudhu in kunta muhtajan ilaihi. Ambillah itu jika memang kamu butuh. Nah, kita perlu mengetahui, mengamati, mengawasi tentang butuh dan tidaknya kita terhadap hal itu. Kalau butuh, ambil. Jangan lupa untuk bersyukur. Karena apa? Bersyukur kepada Allah ya. Karena sejatinya Allah lah yang maha pemberi. Yang pertama, ada 2 syukur nih. Kemudian syukur yang kedua, bersyukurlah kepada individu yang membawakanmu atau yang menghadirkan solusi itu. Atau membawakanmu hadiah itu. Atau membawakanmu sesuatu yang kamu perlukan itu. Sehingga keutuhan kita pada keilahian ini terasah hari demi hari. Kalau kita perhatikan peta penyaksian diri kan di sana ada diri tersaksikan sebagai keilahian, diri tersaksikan sebagai kemanusiaan. Dua-duanya terkonek. Yang keilahian diasah dengan hakikatnya siapa yang memberi, yang kemanusiaannya diasah dengan aware pada siapa yang memberikannya itu. Ini kalau kita betul-betul paham bahwa kita butuh itu. Kita ambil, bersyukur pada Allah dan pada orang yang memberikannya. Bagaimana jika kita tidak membutuhkan hal itu, tidak membutuhkan informasi itu, tidak membutuhkan sesuatu yang dibawanya? Fangdur, maka timbanglah kalau kolbumu itu menimbangnya bahwa mengambilnya lebih baik, maka kembalikan atau tolaklah ini dengan lemah lembut. Yang mana penolakan ini jangan sampai menghancurkan hatinya, membuat dia kecewa. Perhatiannya, indahnya di sini nih, kita perlu menjaga 2 hal ini ya. Menjaga diri kita, jiwa kita yang memang tidak membutuhkan itu, dan menjaga orang yang membawakan informasi itu jangan sampai dia juga terluka hatinya. Jika ini tidak didasari atau diimbangi dengan tingkat kesadaran yang cukup, ya akhirnya kita egois. Mendengar informasi atau mendengar ide, mendengar usulan yang tidak sesuai dengan konsepnya, dibabat habis. Pokoknya saya puas, Anda lemas, terserah. Kita harus memperhatikan juga orang yang membawa pesan itu. Bagaimana jika ini diutarakan? Bagaimana jika ini ditolak? Kita perlu pertimbangan. Menyampaikan kebajikan itu, menyampaikan kebenaran itu satu hal, mendapatkan kebenaran itu satu hal, dan menyampaikannya itu juga hal lain. Kenapa kita perlu menjaga agar jangan sampai ada hati yang terluka? Karena hurmatul muslimi indallahi adil.
fa inna hurmatal muslim, kehormatan, harga diri, jiwa seorang yang muslim di sisi Allah itu sangat agung. Ini kita melihat sisi keilahian seseorang itu sangat agung. Makanya kita tidak sembarangan memperlakukan orang siapapun dia. Sebaliknya ketika kita mendapati orang yang masih ringan tangan, ringan tangan itu bukan maksudnya ringan tangan menguri, bukan, tapi ringan mulut, ringan komplain, ya, ringan apa namanya, mengkritik apapun yang diterima. Ada seseorang, ada pelajar yang amatir ya, baru tahu sepenggal ujungnya, ya, kemudian dia merasa sudah oke, akhirnya semuanya dikritik, bahkan gurunya pun kalau perlu disalah-salahkan. Hurmatul muslim indallahi azim. Wa iyyaka warradda lisyuhrati wal akhdha bisyahwati. Terkait dengan apa yang disampaikan orang lain, apa yang diberikan orang lain kepada kita, baik itu materi maupun non materi, informasi ataupun apalah gitu ya. Jangan sampai kita menolaknya karena menginginkan syuhroh. Syuhroh itu ketenaran. Biar dipandang alim, biar dipandang tidak korupsi misalnya. Dikasih, ditolak. Sikap menolaknya ini kita perlu lihat motif di dalamnya. Apakah karena memang itu timbul dari kemanusiaan yang terdalam atau dari dasar ego yang ingin dipuja, ingin mendapatkan ketenaran. Ini bahaya. Atau mengambil dengan syahwat, dengan penuh desire, gitu ya. Sangat pengen banget. Pokoknya kalau diambil itu, wah senangnya luar biasa. Melampaui ekspektasi lah. Jangan sampai dua hal ini dilakukan. Kemudian kalau ditimbang-timbang mana yang lebih baik antara keduanya? Menolak karena ingin tenar atau mengambil dengan syahwat. Wali anta khudahu bisyahwati khairun laka. Mengambil itu, menerima hadiah itu dengan syahwat ini lebih baik katanya, kata beliau, daripada menolaknya dengan tujuan mendapat ketenaran. Ketenaran apa? Ketenaran bizuhdi wal i'radi anid dunia. Oh, si fulan terkenal zuhud, terkenal tidak mau menerima gratifikasi, terkenal tidak mau menerima amplop. Hati-hati juga ini para ustadz-ustadz dan para motivator, trainer ya, begitu dikasih nggak mau, motifnya apa ini? Nah kalau ngomongin motif, ngomongnya ke dalam, bukan ngejudge keluar. Itu nanti jadi jadi ganjalan hati juga ya. Wasodiku la yaltabisu alaihi amrun. Orang yang dalam kualitas as-sodik, the witness, saya artinya the witness, itu tidak mungkin tertukar kualitasnya, tidak mungkin terkecoh. Wala budda ayyaj'ala lahu rabbuhu nuran fi qalbihi ya'rifu bihi ma yuradu minhu. Dan seyogianya, sejatinya, ya, Allah lah yang
menjadikan dalam kolbunya itu cahaya, sehingga dia tahu bagaimana harus bersikap. Ya, jadi semakin tinggi kualitas kesadaran seseorang, semakin tinggi kualitas iman seseorang, maka semakin dia tahu bagaimana harus bersikap. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.